Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang daftar berkas yang harus dipersiapkan setelah seleksi administrasi P3K Tenaga Kesehatan atau Nakes tahun 2022. Nah, Bapak Ibu, setelah kemarin sudah ada pengumuman seleksi administrasi untuk tenaga kesehatan, maka selanjutnya Bapak Ibu harus mempersiapkan berkas-berkas sebagai berikut ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada beberapa berkas yang harus dipersiapkan untuk diupload di SSC ASN. Nah, apa saja untuk berkas-berkas yang harus dipersiapkan? Di sini kita mulai dari yang pertama. Di sini ada diminta surat pernyataan ya Bapak Ibu ya. Di sini surat pernyataan sesuai dengan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai. Nah, untuk surat pernyataannya, Bapak Ibu bisa download melalui link instansi masing-masing. Saya contohkan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui tempat instansi Bapak Ibu silahkan kunjungi SSC ASN. Kemudian Bapak Ibu klik di layanan informasi di sebelah kanan di sini. Kemudian Bapak Ibu silahkan klik yang info instansi. Kemudian diklik info instansi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nanti Bapak Ibu silahkan dicari aja instansi yang Bapak Ibu ya. Jadi tinggal diketik namanya. Saya contohkan di sini. Saya ketikkan Jawa Barat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini langsung ada link untuk web instansinya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silahkan klik di sini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada juga di sini medsos jika Bapak Ibu ingin bertanya ataupun bisa melalui helpdesk yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita klik dari webnya. Nah, di sini sudah ada. Saya contohkan di sini. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa mengetahui segala jenis pengumuman dan juga tentang P3K Bapak Ibu ya. Jadi saya contohkan di sini, kita lihat CASN kemudian P3K, kita lihat pengumuman penerimaan. Nah, kita lihat di sini yang tadi diminta adalah surat pernyataan atau surat lamaran. Nah, di sini sudah ada Bapak Ibu surat lamaran. Nah, di sini sudah ada. Jadi tinggal kita klik saja di sini Bapak Ibu. Kita klik. Nah, jadi otomatis akan terdownload nanti untuk kita lihat contoh suratnya. Kita lihat contoh suratnya Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu ya contoh surat lamarannya yang sudah disediakan. Contoh suratnya. Nah, untuk e-materai sekarang tidak wajib ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan materai tempel yang Bapak Ibu bisa beli di kantor pos. Nah, ini sudah ada contohnya. Baik, kita lanjut yang kedua. Nah, di sini yang kedua, surat lamaran ditujukan ke Bupati Indramayu yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai. Nah, di sini berarti ditujukan ke Bupati Indramayu. Nah, nanti silahkan dilihat untuk di web penerimaan CASN di daerah Indramayu ya Bapak Ibu ya. Jadi surat lamaran sama juga seperti tadi. Kita lihat di webnya untuk contoh resminya atau format resminya.
Nah, di sini sudah ada surat pernyataannya. Jadi tinggal diklik saja untuk nanti diikuti format yang benarnya. Jadi tidak usah bingung bagi Bapak Ibu yang tidak mengetahui formatnya. Jadi silahkan dibuka ke web penerimaan seleksi P3K tahun 2022 di instansi masing-masing. Nah, kemudian diminta di sini yang ketiga, surat rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar. Nah, nanti Bapak Ibu akan meminta surat rekomendasi di tempat Bapak Ibu bekerja. Kemudian nanti akan diupload ke SSC ASN. Nah, kemudian dilanjutkan dengan STR asli, bukan STR internship Ibu ya. Jadi yang asli yang sudah lulus yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar. Dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis di dalam STR. Nah, nanti STR-nya di-scan kemudian di-upload di SSC ASN. Kemudian dilanjutkan dengan KTP. Di-scan juga atau jika KTP-nya tidak ada ataupun hilang, boleh dilampirkan surat keterangan dari Dukcapil atau bukti identitas kependudukan lainnya. Nanti juga di-scan kemudian di-upload ke SSC ASN. Nah, kemudian dilanjutkan dengan surat rekomendasi atau surat keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun, telah bekerja paling sedikit 3 tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala Unit Fasilitas Layanan Kesehatan Instansi Pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini, tambahan nilai 25%. Nah, di sini dijelaskan untuk yang sudah berusia 35 tahun, maka akan mendapatkan afirmasi sebanyak 25% jika sudah honor secara 3 tahun secara terus-menerus. Nah, jadi akan mendapatkan nilai tambahan dengan cara meminta surat rekomendasi dari kepala unit tempat Anda bekerja. Nah, ini adalah sama juga dengan P3K Guru akan mendapatkan afirmasi seperti tahun 2021 akan mendapatkan afirmasi jika sudah berusia 35 tahun ke atas. Baik, kita lanjut. Kemudian dilanjutkan dengan SK penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat ataupun surat selesai masa bakti penugasan. Tambahan nilai sebanyak 5%. Nah, bagi Bapak Ibu yang pernah menjadi bekerja ataupun pengabdian pada Kementerian Kesehatan, di sini Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan nilai sebanyak 5% dengan melampirkan SK penugasan. Bapak Ibu bisa upload di SSC ASN. Baik, kita lanjut. Di sini dilanjutkan dengan surat rekomendasi atau surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Unit Fasilitas Layanan Kesehatan Instansi Pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini, tambahan nilai sebanyak 15%. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai tambahan persen seperti yang sudah dijelaskan, yaitu dengan meminta surat rekomendasi dari Kepala Unit Fasilitas Layanan tempat bekerja saat ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa meminta surat rekomendasi agar mendapatkan tambahan nilai sebanyak 15%. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian dilampirkan ijazah asli
bagi lulusan perguruan tinggi negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan sesuai profesi dan sertifikat tambahan dalam satu file PDF jika diminta pada kualifikasi pendidikan. Nah, Bapak Ibu silahkan lampirkan ijazah asli ya Bapak Ibu ya. Jika ada file tambahan, itu di sini dijelaskan itu digabungkan ya Bapak Ibu ya dalam satu file. Jadi agar tidak terpisah. Jadi nanti silahkan digabungkan kemudian baru diupload ke SSC ASN. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lanjut. Transkrip nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu harus melampirkan juga transkrip nilai asli Bapak Ibu ya yang di-scan kemudian di-upload ke SSC ASN. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu mengupload pas foto formal terbaru ya Bapak Ibu ya. Jadi silahkan foto terlebih dahulu yang terbaru dengan latar belakang merah. Nah, pakaiannya bisa pakaian rapi ya Bapak Ibu ya, bisa pakai kemeja putih yang rapi dengan latar belakang merah. Kemudian diupload ke SSC ASN. Nah, Bapak Ibu, itu saja hal-hal yang perlu dipersiapkan setelah pengumuman seleksi administrasi P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Saya doakan semuanya bagi Bapak Ibu yang telah lulus dapat lulus sampai dengan penetapan NIP, dan juga bagi yang belum lulus jangan berkecil hati, silahkan berjuang lagi untuk tahun depan. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like. Kemudian jangan lupa komen. Jika Bapak Ibu ada kritikan atau saran yang membangun untuk channel ini, dan juga jangan lupa tekan tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.